Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Hanifah dari kelas 12 IPS 1. Jadi pada video kali ini saya ingin menyampaikan tugas saya, yaitu berupa penjelasan di materi sebelumnya. Terdapat 3 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu ada pemberontakan G30 SPKI, pemberontakan Andi Aziz, serta pemberontakan APRA. Yang pertama, ada pemberontakan G30 SPKI. Adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 ketika 7 tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Gerakan ini dipimpin oleh Dipa Nusantara, Aidit ketua dari PKI saat itu. DN Aidit saat itu mengajak rakyat untuk mendukung DKI menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju lagi. Atas perintah Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang saat itu adalah Komandan Batalion 1 Cakra Biawara. Gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar para dewan jenderal dan para petinggi perwira lainnya. Gerakan yang ini di Jakarta ini bermaksud untuk menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun ada juga yang dibunuh saat tempat di mana dia diculik, yaitu Ahmad Yani dan Karel Satsuit Tubun. Sisanya meninggal perlahan karena luka mereka saat ada di lubang buaya itu sendiri. Yang wafat saat itu ada Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, serta Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, serta Brigadir Jenderal Sutoyo dan Siswadi Harjo, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Jadi pada awal April 1950, pemberontakan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini tuh dipimpin oleh Kapten Adi Aziz sendiri yang merupakan mantan perwira KNIL saat itu. Diterima masuk dalam APRI. Mempertahankan Indonesia Timur. Selain itu juga hal ini dilatar belakangi oleh penolakan terjadinya pasukan anggota TNI ke dalam bagian APRI. Ultimatum yang ditayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Aziz untuk melaporkan diri sekaligus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Jakarta. Andi Aziz diberi waktu selama 4x24 jam. Selain itu Andi Aziz juga diminta untuk menyuarakan senjata beserta pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera yang diculik. Ternyata Andi Aziz sama sekali tidak menggubris ultimatum tersebut. Karena Andi Aziz tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April tahun 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada saat itu terjadilah pertempuran. Pada 5 Agustus, pasukan Andi Aziz secara tiba-tiba mengepung markas staf Brigade 10 atau Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berlangsung lama. Pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, KNIL, pasukan pendukung Andi Aziz, meminta berunding dengan TNI. Yang ketiga, pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA berawal dari hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada 1949 di Den Haag. Salah satu hasil KMB yang mengemparkan yaitu rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tujuannya Westerling bekerja sama Sultan Hamid II membentuk APRA demi melakukan kudeta terhadap pemerintahan RI. Sebab negara bagian dalam RIS saat itu mau membubarkan diri dari negara kesatuan, tetapi akhirnya negara bagian RIS itu sendiri bergabung kembali dengan rakyat Indonesia. Yang kedua, ada KNIL dan TNI. Pembentukan dan pemberontakan APRA berasal dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. APRIS sendiri merupakan latar belakang dari APRA. Pasalnya, baik anggota TNI dan KNIL ini diharuskan untuk bergabung dalam APRIS. Yang ketiga, ultimatum Westerling. Beberapa waktu sesudah APRA dibentuk, pemimpin APRA Raymond Westerling memberikan ultimatum kepada pemerintahan RIS. Isi dari ultimatum meminta agar pemerintahan menjadikan APRA menjadi pasukan yang lebih resmi lagi. Selain itu, ultimatum ini juga meminta pemerintah agar segera menyerahkan kekuasaan militer secara penuh di wilayah Pasundan kepada APRA. Tetapi beruntung ultimatum tersebut ditolak dan tidak dikabulkan oleh pemerintahan RIS. Akhirnya anggota ini tuh berencana melakukan pemberontakan APRA untuk merampas kekuasaan, baik itu menggunakan cara kekerasan hingga menentukan strategi mereka. Target utama dari pemberontakan itu terpusat di kota Bandung dan Jakarta. Yang keempat, kepentingan Belanda. Pemberontakan APRA juga disinyalir karena adanya kepentingan bangsa Belanda yang ingin kembali datang ke Indonesia dengan niat menjajah lagi. Sikap APRA ini dianggap mempertahankan para serdadu Belanda dalam sistem pemerintahan federal Indonesia. Pemberontakan tersebut ini memang berhasil,
terrealisasikan. Ini maksudnya benar kejadian di Jakarta dan Bandung. Yang kelima, pemberontakan di Bandung. Pemberontakan APRA di kota Bandung terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Ketika pagi hari awalnya APRA membuat pergerakan dari sekitar Cililin. Pemimpin yang mengomandainya ada 2 orang berasal dari Belanda. Ada Van der Meulen dan Van der Beekelen, merupakan inspektur polisi Belanda serdadu yang menjalankan pemberontakan ini. Tercatat ada 800 orang, sementara 300 orang di dalamnya merupakan mantan anggota KNIL menggunakan senjata lengkap. Yang keenam, ada anggota APRA terdapat juga terjadi di kota Jakarta. Kala itu menyusun target di Jakarta, ada pembelot pribumi yang tidak lain adalah Sultan Hamid II melakukan kerjasama dengan APRA. Pemberontakan ini dilakukan APRA pada masa itu tidak berhasil, adapun yang menggagalkannya adalah pemerintahan RIS. Rakyat pribumi dan APRIS setelah kegagalan ini serdadu pemberontak secara perlahan mulai memundur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.